Halo sahabat Sapro, balik lagi di channel Aneka Ragam. Jumpa lagi dengan Mimin pada acara Kultums episode ke-27. Nah, di episode kali ini Mimin ingin sedikit cerita tentang calon varian baru dari Sapro Ultimate, yaitu 3K. Jadi varian 3K ini bisa dikatakan varian yang agak lain. Kenapa? Karena dia bisa menjadi finishing clear gloss dan juga bisa menjadi primer peel off alias PPF spray ya. Di episode 27 ini Mimin akan bahas fungsi 3K sebagai finishing clear gloss. Dan di episode berikutnya yaitu episode 28 Mimin akan bahas fungsi 3K sebagai primer peel off atau PPF spray. Mimin mulai bahas perihal karakter dari si 3K. Kalau Mimin simpulkan ada 4 karakter utama dari si 3K. Yang pertama, dia tuh sangat cepat kering. Ya. Jadi setelah kita finishing dalam waktu kurang lebih sekitar 40 menit, kita udah bisa pasang itu body yang sudah kinclong pakai 3K. Cepet banget nggak sih? Yang kedua, chemical resistance-nya sangat baik. Jadi dia tuh kalau udah kering sempurna, jangankan tahan bensin, thinner pun dia tahan. Kena minyak rem, dia tahan. Kena karburator cleaner pun dia tahan. Hebat banget kan? Yang ketiga, daya rekatnya tuh tidak terlalu kuat. Jadi, waktu kita finishing clear gloss menggunakan 3K, biasa di lapis ke-0 dan lapis pertama, dia tuh kayak ada gejala minyak terselubung, kayak bunder-bunder gitu ya. Tapi nanti di lapis terakhir, waktu kita tebalin secara tipis-tipis hingga tebal merata, dia bisa sangat flat ya. Dan yang keempat, sifat atau karakter dari 3K ini adalah sangat elastis. Jadi nggak mungkin tuh dia retak, karena dia elastis banget. Ya, kuat tapi elastis, fantastis. Tantangan terbesar dari 3K, dia tuh harus habis dalam waktu 20 menit. Ya, jadi pot life-nya 20 menit. Jadi ketika kita sudah mengaktifasi si 3K, dalam waktu 20 menit harus habis. Ya, kalau lewat, dia tuh rusak di dalam. Karena itu, extreme fast drying. Cepat keringnya sangat cepat. Itu tantangan terbesarnya. Nah, kita langsung bicara cara pakai 3K. Yang pertama, kita siapkan sejumlah panel yang akan kita finishing pakai 3K. Dan panel-panel tersebut kondisinya kering sentuh, bukan kering sempurna. Ya, biasanya kan harus kering sempurna dulu baru finishing clear. Kalau pakai 3K, jangan sempurna. Kalau bisa 70% atau 60% sempurna. Biasanya mungkin kering sentuh, ditekan jari masih ada berbekas-berbekas dikit. Nah, itu yang paling cocok sebelum naik finishing 3K. Yang kedua, aktivasi 3K, lalu kocok seperti biasa ya, kiri kanan memutar selama 1 menit. Yang ketiga, naik lapis ke-0. Lapis ke-0 itu seperti apa? Kita semprotkan 3K tipis-tipis hingga merata sebagai proses adaptasi, dan kita beri jeda sekitar 1 menit saja. Lalu step yang keempat, kita naik lapis ke-1. Semprotkan 3K tipis-tipis hingga cukup tebal merata. Nah, biasanya di lapis pertama ini ada gejala-gejala minyak terselubung, itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar. Ya, beri jeda sekitar 2-3 menit saja. Lalu naik lagi lapis kedua, tipis-tipis, berulang hingga tebal merata. Ya, di lapis kedua ini biasanya udah bener-bener klimaks flat secara merata. Ya, step yang keenam, keringkan di tempat yang sejuk. Jangan di oven, jangan di bawah matahari. Di tempat yang sejuk. Kalau memang mau di oven, setelah 30 menit kering di tempat yang sejuk. Ya. Lalu step yang ketujuh, panel yang tadi di finishing 3K itu bisa dipasang
setelah dikeringkan selama kurang lebih 40 menit sampai 60 menit. Tergantung suhu, lokasi pengeringan, dan tingkat kelembapan. Dan step yang terakhir yaitu ke-8, untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan teknik flow coat dengan jeda pengeringan 3 jam. Nah, poin berikutnya pasti teman-teman nanya dong, Min, teknik flow coat 3K tuh gimana sih? Nah, jadi setelah 3K di lapis pertama itu udah kering, kurang lebih selama 3 jam, kita lakukan proses amplas menggunakan nomor 2000. Nggak harus sampai bener-bener flat banget. Ya, yang penting amplas. Ya, kalau masih ada yang kurang flat, nggak apa-apa, tapi semuanya kena. Kenapa, Min? Jangan sampai terlalu flat banget. Takutnya nanti yang kekikisnya terlalu banyak. Nanti tipis dong, ya. Jadi secukupnya aja. Lalu semprotkan 3K sebanyak 2,5 lapis seperti cara yang tadi awal. Ya, lapis ke-0, lapis pertama, dan lapis ke-2. Keringkan di tempat yang sejuk. Kalau mau di oven bisa, tapi dengan catatan 30 menit setelah pengeringan sejuk. Ya, panel dapat dipasang ke bodi motor setelah pengeringan 40-60 menit juga. Min, gimana Min kalau pengen lebih maksimal lagi? Bisa. Tinggal dipoles ala Mimin 2.1. Kapan Min polesnya? Kalau menurut Mimin ya, setelah pengeringan 1-2 minggu. Supaya cat dan pernisnya ini kering sempurna, sehingga ketika sudah klimaks, karena poles ala Mimin 2.1, dia itu stabil. Nggak menciut lagi, nggak hilang lagi klimaksnya. Tetap klimaks abadi. Nah, Mimin juga pakai nih varian 3K ini dalam finishing clear gloss Spakbor CB650R punya Mimin. Ya, tadi juga sudah di-spill tipis-tipis ya proses finishingnya pakai 3K. Dan ini hasil sebelum dipoles. Gimana Bro dan Sis? Menurut Mimin sih wow banget ya. Dan setelah kering 5 hari, Mimin lanjut poles ala Mimin 2.1. Dan ini hasilnya. Lebih wow lagi. Betul Bro dan Sis? So, 3K ini cocok banget nih untuk kalian yang pengen super duper sat-sat. Mimin akui, di samping keunggulan yang ekstrim, produk ini masih punya kelemahan. Apa itu? Pot life-nya terlalu sangat singkat. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh kayaknya saya belum bisa sesat-set itu, ya Mimin sarankan jangan pakai varian ini dulu, nggak apa-apa. Ya, teman-teman banyakin praktek, banyakin jam terbang. Nanti kalau sekiranya udah sanggup sesat-set itu, baru coba varian 3K. Dijamin auto ketagihan. Ada beberapa hal penting lagi yang Bro dan Sis wajib ketahui seputar 3K. Yang pertama, jangan semprot langsung terlalu tebal. Ya, kalau memang tebal, sebaiknya gunakan teknik flow coat yang tadi Mimin sudah jelaskan. Karena kalau langsung terlalu tebal, ketika dia kering sempurna, dia akan mengalami kerut-kerut bergaris. Ya, tapi kalau pakai teknik flow coat, aman. Yang kedua, kalau ada terjadi leleh karena terlalu tebal, nah ya itu umum terjadi. Kalau dia terjadi lelehnya di pojokan, tinggal diusap aja pakai jari pelan-pelan, ya itu aman. Tapi kalau terjadi lelehnya di tengah-tengah permukaan, nggak apa-apa, biarin aja, tunggu kering sempurna, nanti poles ala Mimin 2.1. Min, kenapa Min nggak pakai teknik di tempel-tempel lakban seperti 2K? Karena pada 3K ini tidak rawan buih. Jadi sekalinya terjadi ketebalan pun dia tidak rawan buih. Kecuali kalau ketebalannya terlalu over. Tapi kalau ketebalan hanya leleh-leleh sedikit, dia relatif aman dari buih. Yang ketiga, 3K ini tahan thinner dan minyak rem. Ya, karena carbo cleaner pun juga aman. Otomatis ngelotokinnya lebih susah. Wajar dong. Nah, tapi kalau teman-teman suatu hari bosan, pengen ngelotokin, bisa kok tetap pakai thinner, tapi terus lama-lama juga larut, tapi nggak gampang. Intinya apa? Tetap masih bisa dirontokkan pakai thinner, tapi jauh lebih sulit. Yang keempat, Min, kalau misalkan panel yang mau saya finishing pakai 3K keburu kering sempurna, gimana dong solusinya supaya 3K bisa merekat dengan sempurna? Caranya naik dulu
K81. Tipis-tipis hingga tebal merata. Kurang lebih jeda sekitar 15 menit, lanjut naik 3K. Min, kalau misalkan saya nggak naik K81, efeknya apa? Efeknya nanti suatu hari 3K-nya bisa dikelupas. Karena 3K bisa berfungsi sebagai primer peel off atau PPF spray. Dan terakhir yang kelima, kalau bosen bisa ditimpah nggak si 3K? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena chemical resistant dari 3K ini sangat baik. Ya, dengan catatan jangan terjadi amplas jebol. Ya, saran Mimin maksimal 1 kali timpah. Karena seperti biasa, kalau cat yang udah terlalu tebal ditimpah-timpahnya, biasanya hasilnya nggak bisa maksimal. Sayang kan? Nah, kurang lebih seperti itu informasi perihal 3K yang berfungsi sebagai finishing clear gloss. Menurut Bro Francis gimana? Kira-kira layak nggak kalau diproduksi secara massal? Mohon masukannya ya di kolom komentar. Di episode berikutnya, Mimin akan bahas 3K yang berfungsi sebagai primer peel off atau PPF spray. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.